يا مخطئا ما أغفلك Hadratan muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Kajian tadi kalam semakin akan lanjutkan dengan pembahasan fiqih kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah leklam semakin niki boy terkumpul. Semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala penuhi dengan keberkahan dan jadikan sebagai bentuk nilai syukur kita terhadap apa yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan ketahuilah hadratan muhtaramin rahimakumullah, kalau kita mau berbicara tentang nikmat, maka sesungguhnya nikmat si icaninna laita pada selapuan si Allah Subhanahu wa taala tidak ada pernah putusnya. Sampai dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Inna a'tayna kal kautsar." Ya, sungguhnya kami telah menganugerahkan kepada kalian nikmat yang banyak. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ampuna perintahan kita gawe sopok pegawean melakukan suatu kewajiban itu karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak nikmat, ya. Ini perbedaannya kerja makhluk. Lamun ita le dunia niki lamun dek teman begawean julu dek mau upah. Kan begitu. Kalau kita belum kerja, belum ada yang kita diberikan oleh orang lain. Tetapi kalau Allah baru memerintahkan, baru minta kita untuk melakukan sesuatu ketika Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kita nikmat. Ini dikatakan inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu, ya. Fasalli. Nah, setelah Allah menganugerahkan kepada kita nikmat yang banyak, icaninat yang pulung huda hidup teniki disempurnakan dengan nikmat sehat, disempurnakan dengan nikmat kelengkapan anggota badan, dilengkapi dengan nikmat keluarga, ya, dilengkapi dengan harta benda penuh. Wah icanina si Allah Subhanahu wa taala nikmat tipak tiang pulungguh senamian. Baru setelah itu Allah meminta kepada kita apa? Fasalli. Nah, nengkai wah penuh wah mauta nikmat lekan disida Allah Subhanahu wa taala fasalli. Maka tunaikan salat. Wanhar dan berkurbanlah. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Maka lamun te wah penuh nerima nikmat lekan disida Allah Subhanahu wa taala, masa ta'abot laksanaan lekan sebagian, ya. Kalau kita tidak mampu semuanya, sebagian dari perintah Allah yang bisa kita kerjakan, masa ta'abot. No. Kalau perumpamaannya lamun ara sopok dengan nanjak pelungguh dah, ya. Pelungguh sedang butuh misalkan nih. Tiba-tiba ada orang datang, ya. Ada orang datang, ditahu kita wajah kita kusut-kusut darah kepeng. Terperhenti nih terkepeng. Ini dah kepeng 1 juta. Nah, kira-kira dalam kondisi seperti itu ampo na babasa dengan semerentin pelung dah kepeng ini, kini dah kepeng 1 juta. Bau belum gua ada tolong itu, umpamanya seperti itu, ya. Atau bau dah bitang itu ai seember umpamana kat dengan ini. Kira-kira langsung gawe teh ki atau ndek? 1 juta nih. Kepeng. Hanya diminta kita ngambil air seember. Ya, keberatan apa ndek? Wih, langsung encong. Denara dengan nyadita kepeng 1 juta ngupah itu 1 juta gara-gara bet ember kan? Ai seember. Denara, ya. Misalkan
Tiba-tiba arahnya dia pelunggu dah ibu-ibu emas 1 kilo. Kalong. Metana mara beli ban misalkan. Kanai daina ya. Ante dedeman mesade daragi tata perhiasan kan itu perantin sudah. Sari dia cuma-cuma ini emas ini nih. Ya. Sekitar 5 kilo lah beratnya pun sade pelunggu dah. No. Ya, 5 kilo nih emas nih. Nah, kira-kira dengan senyada itu emas ini, ampun besuru, ya, pona besuru. Coba kita lupa bro nutup lawang telebale. Tutupang itu semendak, tipa bale. Kira-kira kan kalau seperti itu perlakuan orang kepada kita, encong itu belajar apa kan? Encong itu kumbena karena kebaikan orang itu sudah sangat luar biasa kita terima dibandingkan dengan permintaan lekan apa sih wasaden itu tidak seimbang. Ya. Nah, kalau pemberian seperti itu saja semangat kita balas ya, bukan balas sebenarnya ya. Semangat itu lakuang ya, apalagi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidup pelunggu dari dunia ini, hidup deh ini normal, ya. Luang hidung deh 2, andang bawa, normal apa dek? Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Lamun sekiranya mesa pelunggu dari ican insya Allah Subhanahu wa taala berdua luang hidung tipe atas, andang luang nenek. Kira-kira mun hujan ngumbe coba pendaita. Bahkanlah kita keserak-keserakan. Ya, ketamanai hujan. Alhamdulillah nikmat yang sangat luar biasa. Penentang bagus. Ticane le julu. Jadi sudah Allah Subhanahu wa taala normal, begitu terang. Bui tembaca kitab, bui tengaja Al-Quran, bui tenggita HP. Penentang letene. Lamun arak manuk bui tenggita ye, mbesi manuk, mbesi belincak bui temilian ini, mbesi mi kecembus inde. Bui temilian ini kenapa? Karena ada nikmat mata dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Terus pas lihat ini tahun 2. Ingas ruante. Kalau seandainya Allah misalkan nyicanin pelunggu dah berdua penentang. Nih tak penentang dah noh. Lejulun jari telunjuk dah tak penentang dah. Lihat ini narak. Ya, gantinya letene tauna kenceletene 2. Kan ini udah begitu tak jadiin terus kan. Dah kata-kata ngene ongkon dah. Nah, logo pernah kalau mun mele akan beberuk ngombe ongkon ngelorang beberuk. Lamun letene tak penantang dah noh. Gah. Kan dia terani nyoletnya kan? Pedesan mah tante. Alhamdulillah, normal diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bernafas dengan lega. Ndek nama dengar di rumah sakit, lamun bersambung luang hidungnya diserang dan tahu beriak. Nah nikmat yang luar biasa seperti ini dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Saat ini terbalik, ya diberikan kita nikmat keluarga. Lamun tersakit arak ngancair itu, lamun terbahagia arak dengan senyum kita itu, lamun tersedih arak hibur itu. Itu kan nikmat yang luar biasa semua itu. Ya, ditempatkan kita di suatu negara lembe belahan dunia ini, kita lihat hijau, udara sejuk kita hirup dan seterusnya. Terus Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita dengan mengatakan fasalli. Naka juah penuh terima ada pada salat naka janana. Ampun masih abot hanya sekadar salat. Ya. Setelah Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, bahkan tular manu hitarana, ya, tidak pandai berterima kasih. Bakal orang jenana mantap luar biasa, apa-apa tema, pelecang tema, manok tema, bebek tema, ya bubur tema, botor endah tema, ngono nikmat si luar biasa. Ampun suruh itang gawe sekedar solat si Allah Subhanahu wa taala, masa kita abot. Ya ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Wah penuh julu icanina tiang pelungguh senamian nikmat beru ampun suruh iteng gawe kewajiban teh. Ya. Setelah kewajiban solat apa diperintahkan? Wanhar, berkurban, ngorban. Ini juga diantara perintah Allah. Wah penuh kepeng wah icannya si Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelunggu dia tipapakan dek temara ongkun dengan meta kepeng. Ya. Ulah ya kata-kata julu. Kadang-kadang kan ada yang kita temukan seperti itu. Ya, mohon maaf misalkan si meta-meta sampah apa dan sebagainya. Ulah ya nyaud diri nah. No tipa negaran dengan ampun mau rezeki apa mau kepeng. Ulah ya nang Saudi, ulah ya nang Hong Kong, ulah ya nang Cina, ulah ya nang desan parandengan. Apa mau rezeki. Nah itu sugul-sugul dengan balente ke Aikman, ke Labuan Lombok, ke sawah, ya. Allah titipkan kita rezeki di sana. Ngenip penuh rezeki si icarina si Allah Subhanahu wa taala tiap tiang pelunggu senamian. Lalu kita diperintahkan wanhar, nekajak ngorban. Ya, nekajak ngorban perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah wanhar itu ya, itu sebab para ulama berbeda pendapat menafsirkannya ya. Kalau Imam Hanafi mengatakan apa? Wajib. Wajib hukumnya ngorban ini. Ya. Alasannya apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man wajada sa'atan sai berdua kelebihan rezeki falam yudhi kemudian dia namanya ngorban fala yaqrabanna musallana maka jangan sekali-kali dia mendekati musalla kami. Nah, hadis ini dijadikan sebagai rujukan oleh Imam Hanafi sehingga mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Ya. Nah, kalau imam yang lain sepakat bahwa hukum lekan kurban itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Kecuali Imam Asy-Syafi'i membaginya menjadi dua. Ya. Dia membagi hukum kurban itu menjadi dua. Yang pertama wajib ain, ya. Wajib ain, yang kedua wajib kifayah. Ya. Itu dia. Mohon maaf, sunnah muakkad. Sunnah muakkad, wajib ain, sunnah muakkad. Dalam kitab yang ini dikatakan seperti yang tadi wajib ain sama itu kifayah. Wajibnya kifayah, ya. Apa maksudnya wajib ain? Wajib ain kewajiban tipa sopo panjak masing-masing manusia yang diberikan kemampuan si mesa-mesa na hidup sebatang kara. Ya, dinarak dengan tuana, dinarak keturunanna, dinarak semeton jarina, mesa-mesa na tok-tok hidup lebawa dunia ini. Nah, orang yang seperti ini kena dia hukum wajib ain. Hukumnya melakukan ibadah kurban lamun ara kemampuannya. Ya. Nah, bagi orang yang sudah berkeluarga maka berpindah hukumnya menjadi kifayah. Kewajiban yang bisa terwakilkan oleh salah seorang di antara anggota keluarganya. Ngenungkeunah, ya. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jarina kait sambunganna kencang napi si sampiang na si ketua majelis ta'lim, ya. Maka mulai pada malam Kamis ini terlompak pengajian karena momennya tinggal sebentar, ya. Kita akan membahas masalah fikih udhiyah, fikih kurban, ya, fikih kurban. Nah, lawan liwat lebaran jerai tembas fikih kurban, tulak malah kita lanjutan pengajian si lain. Nah, ini dia. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jadi patut untuk kita ketahui, ya, bahwa sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita dengan cara-cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, di antaranya ialah dengan berkurban sebagai salah satu bentuk kesyukuran kita terhadap harta yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tipa ita pada. Nah, kurban ini hadratal muhtaramin rahimakumullah tentu memiliki pahala sangat belik. Pahala yang sangat besar siaran kurban ini. Ya. Semua manusia pada hari kiamat itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Sampun tiang sampean, ada 3 tempat di mana manusia itu akan melupakan segala-galanya karena dia hanya fokus memikirkan nasibnya sendiri pada waktu itu. Mana dia? Yang pertama, pas waktu yaumul mizan, ditimbang amalan manusia ini. Saking legerna setiap manusia di sana itu, apakah si berat ini pegawaian bagusna atau pegawaian burukna, saking legerna, saking khawatirna, dek nangingat sai seninana, dek nangingat sai semamakna, dek nangingat anak jarina, dek narak dengan ingat dengan tuana letono. Saking legerna. Ya. Si kedua piran, ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amal pegawaian telung le jeluk kiamat. Apakah akan diberikan dari sebelah kanan ataukah akan diberikan dari sebelah kiri? Dak-dekan detono. Karena penentuan, lamun menerima sopo panjak leman kanan, maka sudah jelas itu alamat bahwa dia akan menjadi ashabul yamin, orang yang beruntung yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga. Lamun dengan sinerima catatan pegawaian lekan kiri atau lengan mudi, ya, maka ini pertanda bahwa dia itu akan termasuk dalam golongan ashabus shimal dengan segenap tamang tipa api neraka. Letono tanah lupa manusia. Dia nara dengan ingat selopun maresibur ino dengan tua anak jeri dia nara. Leger le pegawai na mesa. Kira-kira kembali karena lekan ku generima buku catatanku kanan ke, kiri ke, julu ke atau mudi ke. Nah, saking legerna ino, tidak ada terbayang sedikit pun keluarga dan orang-orang yang dekat dan dicintai pada waktu kehidupan dunia, enggak ada, semua terlupakan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, di mana manusia itu dalam keadaan lupa, yaitu ketika dia melintasi sirat, ya, ketika melintasi tete siratal mustaqim, marabasan dengan mamban silai ngajar ita guru-guru ente, ya, tete siratal mustaqim itu terbentang luas, ya. Nah, dan di bawah sirat itu neraka, tergelincir terik tiap neraka. Selamat sampailah ke dalam surga. Ya. Nah, dalam keadaan susah seperti itu hadratal muhtaramin rahimakumullah, digambarkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan siliwatin tete siratal mustaqim ini ara si jelap merkisap. Langsung nyampe. Ya. Itu orang-orang yang tidak menyaksikan sirat. Ya, saking jerap nino ketika ditanya oleh para malaikat, ya, kumbena kan jerap nyampe surga, kumbena. Apakah engkau tadi melintasi sirat? Tidak. Apakah tadi engkau menyaksikan mizan? Tidak. Nah, ini model manusia pertama. Langsung nyampe. Bentuk gambaran manusia yang berikutnya itu seperti orang yang berlari. Ya. Bagus mas ini. Dengan si berari arak jenana merongkun dengan si lekak biasa, arak gambarana merongkun dengan si merangkak. Merangkak ini dulu merongkun tiang pelungu dalai masih becik dulu sideman to lekak dulu. Nah, ngumbe ada yang hamba Allah ini ketika ingin melintasi siratal mustaqim dalam keadaan dulu. Arak si beresot-esot kah no. Ya, bahkan digambarkan ada yang menggunakan perutnya. Berarti merulah kan? Tiana. Begitulah gambaran susahnya manusia di kehidupan yang akan datang. Nah, dalam keadaan susah seperti itu,
ternyata ada orang-orang ya, orang-orang yang dibantu untuk melintasi sirat itu ya, sehingga dia dengan mudah melewati sirat itu. Dibantu, dia tidak perlu berjalan, dia tidak perlu berlari, logo dia mengendarai tunggangan. Ya, dia mengendarai tunggangan. Nah, dan tunggangan itulah ya yang akan dijadikan tunggangan itu ialah hewan-hewan sesembelihan silai persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala ketika dia hidup di dunia pada waktu hari raya kurban. Nah, ya, kayaknya ada dalam sebuah hadis dikatakan yang artinya itu pergemuklah binatang kurbanmu, karena dia akan berwujud gemuk pada hari kiamat untuk membantu melintasi siratal mustaqim. Nah, namun hadis ini dinilai oleh sebagian ulama dhaif ya. Tetapi kita ambil hikmahnya, hadratan muhtaramin rahimakumullah. Karena banyak hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang keutamaan udhiyah, ngorban ini ya. Itu sebelum tetesan darah binatang kurban nyampe le tanah, itu terlebih dahulu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kebangkitan dengan si girang ngorban, dengan si wah ngorban le kehidupan dunianya pada yaumul ba'ats, ketika manusia dibangkitkan dari tempat peristirahatannya selama dia meninggal dunia, uras-urasna ino dia menemukan seekor binatang yang sangat rupawan. Tandukna ino bagus. Ya, bahkan dikatakan binatang itu akan membawa bulu-bulunya. Jika mana bagus bulunya, bagus kita terjemah. Bagus tanggena, bagus kita terjemah. Nah, sang ye jagana ini si pelajarina dengan tua telai ampuk sindek naman mulai begorok nelangerin bembena sang iya jaga ini ante nanganu ingat selalu nadait le jelo yaumul ba'ats inu sang ya sang labi nu besang beketumbar sejarina ya. Nah, kan dengan lain nu pun langerina ante ninges ngena ndeh. Sekali-kali akan jemaah lamun belangir kincuin yanda. Ante ngesan dengan ida. Nah, mungkin itu ya pemahamannya dengan tua talai apana hias, apana langerin, sesembelihannya seperti itu. Ya. Nah, itu ada hadisnya hadratal muhtaramin rahimakumullah. Pada hari dibangkitkan manusia itu, dia akan menyaksikan itu binatang-binatang kurbannya itu. Ya, maka semakin banyak hewan kurban kita, maka insyaallah semakin banyak pula nanti kita saksikan pada hari kiamat. Seremokoh ya, sesembelihan pelungguh dam, maka insyaallah seremokoh endah apa sih gente terima sita saksian daun le jelo kiamat. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah ya, berbicara tentang hukum daripada ibadah kurban ya. Nah, namun selain pendapat mazhab Hanafi ya, kurban itu tadi yang sampaikan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, termasuk di sana itu ya Imam Hambali, Maliki ya, yang menghukumi ngorban ini sebagai perkara sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ino maknana pegawaiannya sunat. Pegawaiannya sunat logo sangat dengan jurang itu. Sangat dengan jurang itu. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan bau teberotang, yang penting temau ngorban. Ada yang seperti itu pendapatnya, tetapi tidak dikuatkan ya. Nah, ini dia sunnah muakkadah. Artinya sunnah muakkadah itu kalau sampai ditinggalkan maka hukumnya makruh. Tidak sampai kepada perkara haram, tetapi makruh.
kalau sampai ditinggalkan dalam keadaan dia mampu. Begitu, ya. Nah, ini hadrat dan muhtaramin rahimakumullah. Nabi dalilna selain daripada madhab Hanafiyah sehingga menyimpulkan kurban itu hukumnya adalah sunnah, ya. Nah, dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun," ya. Ada telu perkara, "Hunna alayya faraidu," yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadaku, ya. "Wa hunna lakum tatawwu'un," dan hukum bagi umatku itu adalah sunnat. Nah, ada 3 perkara yang Allah bebankan kepada Rasulullah, hukumnya adalah fardu, lagu tipa umatnya menjadi sunnat. Mungkin masih ada yang ingat itu pelajaran lain tahun sila ini. Apa yang 3 itu? Yang hukumnya wajib tipa Rasulullah tetapi sunnah pada umat beliau. Ada 3, ya. Yang pertama apa? Witir. Al-witru. Salat sunat witir. Lamun la ita. Witir ini hukumnya apa? Sunnat. Apa salat witir itu? Salat sigawe te ketika kita menutup menutup malam kita, menutup aktivitas ibadah malam kita, atau disebut dengan ibadah penutup. Salat witir ini wah ngantok pelung goda, wah wayan istirahat, witir, ya. Sudah sholat isya, sudah melakukan ibadah-ibadah yang lain, ya. Nah, laun pelung goda melian nutup ibadah si gawe te le sopo kalam, maka tutuplah dengan salat witir. Nah, salat witir ini sunnat hukum tipa ita si jari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun wajib pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat witir. Kenapa? Karena wajib hukum oleh Rasul. Ya, wajib hukum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pegawaian pertama, si hukumnya wajib bagi Rasul namun sunnah bagi umat beliau. Yang kedua apa? Wan nahru. Apa nahru? Ngorban, ya. Bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam hukum ngorban ini apa? Wajib. Maka beliau setiap datang bulan haji, beliau selalu ada binatang yang dikorbankan, ya. Nah, lagu bagi kita sunnat, ya, bagi kita sunnat. Nah, yang ketiga yang hukumnya wajib bagi Rasul, sunnat bagi umat beliau adalah wassalatud duha, sembahyang duha. Si gawe tenggalema-galema sinema belum ada suhul tipapakan salat duha dulu, ya. Mana-mana 2 rakaat. Nah, ini kan yang biasa pelungguh kerjakan. Nah, itu kalau ditinggalkan atau tidak dikerjakan oleh umat Muhammad maka tidak berdosa, ya. Tetapi perkara ini senantiasa dikerjakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena hukumnya wajib, ya. Makanya dek naselapu si gawe nasi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi syariat bagi kita. Tidak semua, ya. Tidak semua. Ini perlu kita ketahui. Ate dene sekedi-kedi dia mati Rasulullah, dia dawa mele contoh Rasul, sedikit-sedikit ke Rasul, ya. Tidak semua, ya. Lamun tabasa selapu si gawe si Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi syariat bagi kita, maka kalau boleh kita bertanya, Rasulullah pira sebini anna? Siwa pira? Siwa ada selebih. Jadi istrinya baginda Rasul itu, ya, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 9. Mana yang benar? Dua-duanya. Yang dinikahi 12, tetapi yang pernah berhubungan suami istri Rasulullah 9. Jadi seperti itu. Nah, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam beristri 9 atau 12, apakah harus bagi kita untuk beristri 9 atau 12?
Tidak. Ya. Nah, itu makanya dikatakan dia selepu pegawaian Rasulullah ini menjadi syariat bagi kita. Sil azharatul muhtaramin rahimakumullah. Itulah sedikit tentang beberapa keutamaan dari syariat yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah ibadah kurban. Maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, sayogianya bagi kita yang memiliki keutamaan, yang memiliki kelebihan rezeki untuk bisa berbagi melalui ibadah kurban ini. Ya, kita niatkan semoga dengan kita berkurban itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia yang tergolong ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur, ya. Dan kita niatkan, ya, semoga ibadah kurban yang kita laksanakan itu bisa menjadi penolong dan nilai tambah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tentunya yang tidak kalah penting ternyata lekan ibadah kurban teino, ya, itu bisa menjadi cara kita berbagi kepada sanak saudara kita, kerabat kita. Karena bagaimanapun kita ini hidup ya dunia ini tebu mesa-mesa, pasti suatu saat kita akan membutuhkan pertolongan orang lain, ya. Maka berusahalah untuk merasakan posisi diri kita pada posisi saudara-saudara yang membutuhkan kita. Ketika kita bisa makan daging, tetangga kita tidak dapat, ya, menikmati bagaimana lezatnya daging. Nah, mana-mana lekan tunu tabu mina pada senyum le jelo ino. Dah karena enggak sejelo, ya, kita buat mereka bahagia, insyaallah itu sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ampona sehingga, ya, ibadah kurban ino, hewan kurban ino dana bau perlu udah ganti isi kepeng. Ya. Nah, bisa misalkan pelunggu akan bersedekah nih. Dia bersedekah, ya. Bersedekah kepeng le jelo si pada 14 juta. Kanca pelunggu dan ngorban ino masih lebih belek pahalana, lebih belek keutamaanna tengorban daging, tengorban hewan daripada tenyedekahan kepeng si pada nilainya kanca binatang kurban ino. Ya, ini menurut jumhurul ulama, ya. Sebagian besar ulama mengatakan seperti itu. Tidak bisa. Yang pernah berbeda kanca zakat-zakat si lain, ya. Enggak bisa disamakan dia. Misalkan pelunggu ada mau zakat apa? Padi, zakat gandum. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh diuangkan, ya. Zakat penghasilan sebagainya bisa diuangkan. Lagu lamun ibadah kurban, ya. Jumhur ulama mengatakan dana bau terganti si kepeng, ya. Dan kalaupun misalkan pelunggu ingin bersedekah pada hari itu dengan uang nominal yang sama dengan harga 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing, maka Allah lebih mencintai sesembelihan itu dibandingkan uang yang kita sedekahkan itu. Nah, jadi seperti itu hadirin rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, ya, pada malam Kamis berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan. Kita juga sampai di sini, ya. Jikalau ada mungkin yang ingin bertanya, ya,